Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pendidikan bukan hanya persoalan pergi ke sekolah lalu mendapat ijazah, akan tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Perkenalkan, saya Alisa Yuwanditra dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita Nurhayati yang telah membimbing saya dalam membuat artikel ilmiah ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi. Total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 29 mahasiswa pendidikan ekonomi tahun 2022 kelas 1B. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang baik tidak menjamin semangat belajar mahasiswa, dan sebaliknya, kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang baik bukan sepenuhnya menjadi faktor dalam menurunnya semangat belajar mahasiswa. Mengingat pentingnya pendidikan dalam kehidupan, maka seluruh komponen pendidikan seperti ekonomi, fasilitas belajar, lingkungan keluarga, dan peran orang tua menjadi hal yang penting dalam pencapaian prestasi belajar mahasiswa. Peran orang tua menjadi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa dalam pencapaian hasil belajar. Faktor tersebut berasal dari kondisi ekonomi orang tua dalam masyarakat, pekerjaan, dan pendidikan. Sedangkan faktor internal atau faktor yang berasal dari mahasiswa itu sendiri adalah motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mampu mendorong terjadinya proses belajar. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Santrok pada tahun 2012 bahwa motivasi belajar merupakan proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa adalah kondisi sosial ekonomi orang tua. Kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan keadaan yang berhubungan dengan masyarakat yang dilihat dari segi sosial dan segi ekonomi. Keadaan tersebut meliputi kebutuhan masyarakat sendiri dan bagaimana cara pemenuhan kebutuhannya. Kondisi sosial ekonomi orang tua sangat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa pada pencapaian prestasi hasil belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Slameto pada tahun 2010 bahwa keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan keberhasilan prestasi belajar anak. Kebutuhan-kebutuhan anak yang harus terpenuhi dalam proses belajar adalah makanan, pakaian, kesehatan, dan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi. Kondisi ekonomi berperan penting dalam pendidikan seorang anak. Menurut Gerungan, pada tahun 2009, peranan kondisi ekonomi dalam pendidikan anak memegang satu posisi yang sangat penting. Dengan adanya perekonomian yang cukup memadai, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarga jelas lebih luas. Maka ia akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Motivasi belajar adalah salah satu faktor yang ikut serta dalam menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seorang mahasiswa akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2011, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada seseorang yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan berupa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Baik, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, kelas 1B.
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, menggunakan angket atau kuesioner dengan membuat daftar pertanyaan secara terstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan ganda. Kemudian, angket ini disebarkan kepada responden melalui link Google Form. Baik, yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang disebar dengan menggunakan Google Form, didapatkan responden sebanyak 29 orang. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi kelas 1B tahun 2022 banyak yang setuju dengan pernyataan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang baik menjamin semangat belajar mahasiswa. Mahasiswa yang setuju akan pernyataan tersebut sebanyak 51,7% dan yang sangat setuju sebesar 24,1%, yang kurang setuju sebanyak 20,7%. Hasil penelitian yang selanjutnya adalah tentang kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang baik membuat semangat belajar mahasiswa menurun. Akan tetapi hal tersebut banyak mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 yang kurang setuju dengan pernyataan tersebut, dikarenakan pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang baik bukan merupakan faktor utama dalam menentukan motivasi belajar mahasiswa yang tinggi. Baik, hasil penelitian yang selanjutnya adalah tentang kondisi sosial ekonomi orang tua merupakan faktor penting yang mempengaruhi motivasi belajar. Pada pernyataan tersebut, mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022 banyak yang setuju dan kurang setuju. Yang setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 37,9%, sedangkan yang kurang setuju sebanyak 34,5%. Lalu yang sangat setuju sebanyak 27,6%. Hasil penelitian yang selanjutnya adalah tentang kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap fokus belajar mahasiswa. Hal tersebut disetujui oleh mahasiswa pendidikan ekonomi tahun 2022 kelas 1B sebanyak 42,9%, sedangkan yang sangat setuju sebanyak 35,7% dan kurang setuju sebanyak 21,4%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua memang berpengaruh terhadap fokus belajar mahasiswa. Hasil penelitian yang selanjutnya adalah tentang kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Pernyataan tersebut disetujui oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022 sebanyak 31%, sedangkan yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 41,4% dan yang kurang setuju sebanyak 27,6%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua memang berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya, hasil penelitian yang terakhir mengenai kondisi sosial ekonomi orang tua yang baik mampu menjamin meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Hal tersebut disetujui oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022 sebanyak 48,3%, yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut sebanyak 20,7% dan yang kurang setuju sebanyak 27,6%. Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua yang baik mampu menjamin dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengaruh kondisi sosial ekonomi orang tua terhadap semangat belajar mahasiswa.
Kondisi sosial ekonomi orang tua sangat mempengaruhi terhadap semangat belajar mahasiswa yang membutuhkan dukungan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Slameto pada tahun 2010 bahwa keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan hasil belajar siswa-siswa yang sedang belajar. Mahasiswa yang latar belakang kondisi sosial ekonominya rendah cenderung tidak mampu menyediakan fasilitas belajar seperti bahan bacaan, akses internet untuk pembelajaran, sehingga hal ini menyebabkan mahasiswa yang bersangkutan kurang berprestasi. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondisi sosial ekonomi orang tua yang kurang baik membuat semangat belajar mahasiswa menurun. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar responden, yaitu mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022, memilih tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena pada kenyataannya, mahasiswa yang berasal dari sosial ekonomi orang tua yang kurang baik justru memiliki semangat belajar yang tinggi dengan alasan mereka ingin memperbaiki kondisi sosial ekonomi orang tua dengan melalui prestasi belajar. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap fokus belajar mahasiswa. Kondisi sosial ekonomi orang tua disetujui dapat mempengaruhi terhadap fokus belajar mahasiswa, bahwa mahasiswa yang berasal dari kondisi ekonomi orang tua yang kurang baik harus memikirkan biaya yang harus dikeluarkan ketika proses pembelajaran. Hal tersebut membuat fokus belajar mahasiswa terganggu dan berpengaruh terhadap hasil belajar. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu kondisi sosial ekonomi orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi tahun 2022. Akan tetapi, terdapat pengecualian bahwasannya mahasiswa yang berasal dari kondisi ekonomi orang tua yang kurang baik tidak menyebabkan semangat belajarnya menurun. Sebaliknya, mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi orang tua yang baik tidak menjamin motivasi atau semangat belajarnya yang tinggi pada dirinya. Dan tidak semua mahasiswa yang berasal dari kondisi ekonomi orang tua yang baik mampu mendapatkan prestasi belajar dengan baik pula. Baik, cukup sekian presentasi artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.